Salam sahabat Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada kesempatan kali ini kita melihat satu video yang menghebohkan publik lagi ya, tentang para saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita, yang lagi menjelek-jelekan kekristenan, bahwa mereka menganggap bahwa mereka yang paling benar, agama mereka yang paling benar, dan yang lain tidak ada gunanya. Apakah benar begitu? Dan tanggapan-tanggapan mereka tentang kekristenan dibantah oleh Elia Miron. Ini dia videonya berikut ini. Satu dengan yang lain. Bukankah masing-masing kitab suci kita adalah kitab suci yang diberikan oleh Tuhan? Gitu. Itu ya, jadi tidak sama. Yeshua HaMashiach dengan Nabi Isa itu adalah pribadi yang berbeda, tidak sama. Semuanya berbeda. Dari ibunya, dari lahirnya, di mana lahir, gedenya, matinya, terangkatnya, itu beda semua. Gitu ya. Oh iya siap. Saya mau tanya lagi ya. Kan Viti kakak yang video di TikTok itu kan katanya kan mengatakan kalau nabi palsu itu yang dimaksudnya nabi siapa ya? Kalau boleh tahu. Yang viral itu kemarin banyak. itu. Nabi palsu banyak di Alkitab kami, banyak nabi palsu. Itu kan perlu dijelaskan biar lebih detail, biar lebih jelas. Yang palsu itu yang mana, yang nabi banyak. siapa kan gitu. Maksudnya kan yang nabi siapa? Semua nabi yang menyangkal Yesus Kristus adalah nabi palsu. Oke? Jadi semua nabi yang menyangkal Yesus Kristus adalah nabi palsu. Misalnya nih, di dalam Lukas 16 ayat 16 dikatakan nubuat dan kitab para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis yang adalah nabi terbesar. Artinya para nabi di dalam kitab-kitab para nabi itu memang bernubuat tentang kedatangan Sang Mesias yang digenapi di dalam Kristus. Dan setelah itu tidak ada lagi nabi-nabi yang bernubuat, tetapi ada orang-orang yang menjalankan peran kenabian untuk mengesahkan dan juga mewartakan kebenaran Yesus Kristus. Jadi setiap orang, setiap yang mengaku nabi tetapi menolak keilahian dan juga menolak kemesiasan Yesus Kristus, itu adalah nabi palsu menurut Matius 7 ayat 20. Jadi di Alkitab itu ya, jadi di Alkitab itu banyak nabi palsu. Kan yang digoreng-goreng orang kan mereka merasa bahwa itu saya tujukan kepada nabi tertentu. Betul toh? Iya. Jadi mereka merasa bahwa mereka sudah anti, mereka sudah fobia, Eliafobia namanya. Mereka sudah fobia dengan saya, dan apa yang saya ucapkan itu semua dipelintir seolah-olah mengarah ke sana. Mengenai revisi-revisi juga mereka giring sedemikian rupa. Mereka malu kan pada akhirnya. Kenapa? Bahkan apologet-apologet mereka yang terkenal itu sepakat dengan saya. Pada akhirnya mereka sepakat. Jadi saya tidak perlu mengotori tangan saya untuk membela diri, karena pada akhirnya mereka mengerti maksud saya. Gimana mereka yang menghujat-hujat saya? Apakah kamu tidak malu dengan dirimu? Karena orang yang kamu puji-puji itu sepakat dengan saya. Itu satu suara dengan saya. Makanya saya katakan saya nggak perlu menghujat balik. Kalau saya mau cari popularitas, kalau saya mau cari ketenaran, bisa saya sensasiin, tapi saya nggak mau. Karena bukan itu tujuan saya. Makanya saya be calm. Jadi Kristen itu harus eksklusif, nggak boleh norak. Gitu Pak. Kan pada akhirnya mereka sadar, mereka mengerti bahwa tidak ada yang salah. Karena memang tujuan saya tidak pernah untuk menghujat, tapi maksud baik saya itu ditanggapi dengan apa? Dengan kebencian, karena sudah fobia dengan si Elia. Makanya mereka menggiring seolah-olah.
Saya sebutkan Saracen pun, Uniriva menggiring seakan-akan itu adalah mereka. Padahal Saracen itu lebih duluan ada oleh Paus Yohanes Damaskus. Betul nggak, Agatha? Betul. Ada sejarahnya semua. Kenapa sih baper banget gitu loh? Jadi jangan begitu tuh, nggak cerdas gitu. Ya, itu ya kira-kira. Ya. Ya, Kak. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Tanggapan saya terhadap para polemikus yang menghina kekristenan dan juga tidak memiliki data yang kuat. Seperti yang dijelaskan oleh Elia Mirun tadi, bahwa memang Muslim dan orang Kristen itu berbeda. Apalagi tentang pengajarannya dan apalagi dengan kitabnya. Dan tak perlu harus kita membenarkan diri lah. Tak perlu harus kita menganggap bahwa kita yang paling benar. Di dunia ini nggak ada yang paling benar. Manusia tidak ada yang paling benar. Hanya Allah sendiri yang benar. Nggak ada manusia yang paling benar. Semua manusia ini goblok dan sudah jatuh di dalam dosa. Jadi apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita bela terhadap diri kita sendiri? Nggak ada. Kita ini manusia yang berdosa kok. Kitab suci dan mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia itu nggak ada yang sempurna. Bahkan agama pun nggak ada yang menyelamatkan kita. Nggak ada. Agama nggak menyelamatkan kita. Janganlah kita untuk merendahkan agama orang lain. Yang lain itu kita anggap nggak ada gunanya, gitu kan? Kita yang paling suci. Untuk apa? Itu kita seakan-akan menganggap bahwa merendahkan orang lain. Aduh, saya pikir ada waktunya nanti orang yang memegahkan diri dia akan dijatuhkan juga, ya kan? Kan hidup ini seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ya, itu sih tanggapan dari saya. Marilah kita untuk saling mengasihi, untuk terus berdamai di momen-momen ini. Itu tanggapan dari saya. Semoga video ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share video ini.